Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Let TV. Mungkin sekarang gua podcastnya beda sama yang lain. Biasanya gua podcast berdua, nah sekarang gua solo gitu. Gua podcast hari ini ya tanggal 21 bulan 5 2026. Mungkin gua podcastnya itu tentang gua pribadi ya, pengalaman gua pribadi. Mungkin lu percaya apa enggak itu tergantung dari kalian pembawaannya kayak gimana. Cuman ini gua belum cerita sama siapa-siapa, tapi mungkin ada beberapa yang gua cerita tapi yang dekat gitu ya. Jadi pengalamannya begini guys. Waktu itu kan gue sering yang namanya podcast ya gitu. Nah itu yang terakhir podcast itu gue bareng Andi sama Mbak Tuti ya. Setelah kejadian podcast berakhir kelar ya, terus suasana juga berubah mendadak ya, mau masuk juga kayaknya males. Terus di ruangan, pada ruangan itu cuma 2 petak ya, maksudnya ini namanya kontrakan gitu. Di sini pas masuk itu kayak ya buat ruang tamu, dan sampingnya lagi itu kamar gitu. Nah pokoknya hawanya beda banget. Pokoknya gue kagak tahu kalau misalkan masuk kontrakan itu biasanya gue seneng aja, tapi ini mah hawanya beda gitu. Nah setelah itu ya lama maksudnya lamanya itu apa sih ya, lama kelamaan gitu gue apa sih namanya ya, lama kelamaan gue terbiasa gitu karena suasana yang kayak gitu. Nah setelah itu ada kejadian yang paling fatal yang bikin gue apa ya, agak merinding gue sebutnya gitu ya. Lu percaya nggak kalau misalkan gue pernah dibawa salah satu, uh, gue merinding sumpah demi Allah ya, salah satu yang ada di pantai selatan ya, yaitu Bunda Ratu Kidul ya. Lu percaya nggak percaya itu hak kalian gitu ya. Gua nggak apa namanya, nggak harus meyakini lu harus percaya gitu, tapi itu kembali lagi ke kalian gitu nih ya. Waktu itu setelah gua sholat asar ya, itu kalau nggak salah sholat asar, gua lupa jam berapa ya, jam setengah 4 apa setengah 5 gitu gua sholat ya. Habis sholat asar gua itu langsung udah assalamualaikum gitu, assalamualaikum warahmatullah gitu. Pokoknya enggak, gua nggak doa. Habis itu gua kelar, gua lipat sajadah, gua taruh, terus gua ambil handphone ya. Setelah gua ambil handphone ya, itu kan di tempat gua di ruang tamu itu ada kursi ya atau sofa panjang gitu. Tapi gue nggak duduk di sofa, tapi gue di bawahnya gitu, sambil kepala gue bersender begini. gue nggak tahu kenapa gue nggak tahu kenapa itu gue tiba-tiba kayak tidur. Lu tau nggak, masa baru duduk udah langsung tidur? Masuk akal nggak lu? Ya, habis itu mata dibilang merem tapi bisa melihat, dibilang melihat tapi gue merem ya. Intinya seperti kayak gitulah. Aduh gue gatel banget ya. Ya pokoknya gitu dah. Lambat laun setelah itu ya, gue tertidur pules lah gitu, tertidur pules tapi mata gue dengan melek begini. Nah ada suara kercikan yang namanya lonceng, kring kring, lu mungkin tahu sendiri, itu mau menuju maghrib ya, Kamis malam Jumat, sama yang gue cerita hari ini gitu ya. Setelah itu kata gue, kok ada suara lonceng nih, lonceng apa gitu. Set, gue nggak tahu kenapa ada apa, gue juga nggak tahu. Lu tiba-tiba gue nengok sebelah kanan gue begini, plus kata gue, lu tahu itu ada kereta kencana, bener-bener itu kereta, depannya kuda putih ya, tapi salah satu gue kagak tahu itu adalah Bunda Ratu atau asistennya, gue kagak tahu ya, tapi dia menggunakan baju hijau ya, terus ada mahkota, terus kereta kencananya itu beda sama yang lain
warnanya warna emas. Mungkin orang udah bilang itu udah biasa gitu, tapi itu yang gue lihat itu kereta kencana itu kayak model emas begitu. Nah, lu tahu kalau orang ya mikir pakai logika, wah ngomong kasarnya, mana mungkin sih gue bisa naik ke atas, ya lu pikir ya di situ. Terus lu apa yang terjadi? Nah, itu si keretanya itu kayak ngeluarin itu loh, kayak ngeluarin setangga, kayak ngeluarin tangga begitu sepak. Nah, terus gue tiba-tiba langsung bangun, terus gue jalan. Sebelum gue jalan menuju kereta, tapi gue nengok ke sebelah kiri bahwa gue lagi duduk begini. Jadi yang gue lihat itu kayak, lu tahu gak sih, ruh kita itu kayak misalkan nengok diri jasad kita begini. Oh, habis itu gue jalan ke atas, tak 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 gitu. Nah, setelah gue jalan, gue duduk, itu yang di depannya itu yang mega apa sih, kok yang mega sih, yang kayak kusirnya itu, gue nggak ngeliat muka tapi ngeliat bentuk naik cek begitu langsung cepet bus, tiba-tiba gue ngedip doang, itu gue ada di laut. Tapi di lautnya itu bukan kayak misalkan laut, enggak. Jadi pas gue ngedip itu gue ada di laut, tapi gue ada di tengah-tengah batu, di tengah-tengah batu. Di sana laut, sini laut, pokoknya gue ada di tengah-tengah. Gue kagak tahu. Setelah kejadian yang gue langsung ada di batu, adalah salah satu, gue apa ya, gue kagak ngerti deh ini gue bener mimpi kagak, tapi dibilang gue ngerasain gitu. Pas gue di tengah-tengah di sini air, lu tau nggak, ini batu nih ya, ini batu. Nah, ini airnya batas sini doang, tapi ini batu ini kering. Lu pikir ya pakai logika ya. Setelah kejadian itu, nah datang salah satu, ya Allah alam bisawab sih gue ya, datang salah satu kayak mungkin itu adalah anak buahnya atau apa, badannya gede, pokoknya kayak orang binaragawan lah ya, badannya gede. Di sininya juga tetep tuh ada apa tuh, kayak ada aksesoris. Nah, lu tahu kan laut tuh dalamnya segimana, tapi dia cuma segini di dia. Lu bayangin ya. Tapi setelah itu dua-duanya kan ada dua tuh, gua kan di tengah-tengah. Setelah itu pas dua-duanya tiba-tiba ada gua tuh jalan gitu di laut, nggak tahu di laut apa di air, tapi itu bener-bener kayak di laut gitu ya. Kiri kanan tuh gua kayak diapit. Nah, tapi lu tahu yang terjadi, dan lu tahu nggak yang si si pengawalnya itu siapa? Nah, pas gue nengok, tapi gue nggak nengok begini ya, gue ngeliat ke pakai ekor mata, buset, itu badannya segini manusia, tapi kakinya itu ular, serius, gue nggak bohong. Yang satunya hijau, yang satunya hitam. Lu pikir deh, pokoknya itu yang paling gua aneh ya. Gue sebenarnya pengen sih cerita kayak begini gitu, tapi gue takut. Nah, baru kali ini gue cerita ya, selama gue 2 tahun nih gue nggak ngonten gitu. Setelah itu, nah gue dibawa ke salah satu, nah itu kan masih di laut ya. Kalau di laut itu kayak model batu-batu lah ya, model batu-batu. Lu tahu yang terjadi apa? Setelah itu gue dibawa, nah gue diangkat begini, ditaruh ya. Tapi sebenarnya itu tempat yang pertama juga, yang pertama gue turun, tapi nggak tahu gue tiba-tiba gue dibawa kayak berasa jalan itu, tapi datangnya di situ-situ lagi. Ngerti nggak maksud gue ya? Pertama nih misalkan pas gue turun dari kereta itu, misalkan di sini, nah setelah gue di sini itu ada pengawalnya, ada pengawalnya Bunda. Gue kagak tahu tah itu bener apa enggaknya ya, pengawal. Gue dibawa sek diapet begini, diapet. Nah, tapi tiba-tiba gue dibalikin lagi ke sini. Nah, setelah gue dibalikin lagi ke sini, lu tahu apa yang terjadi? Nah, itu batu itu terbuka, pes aja. Bener-bener ini mah ya, gue nggak bohong, lillahi ta'ala ya. Itu batu terbuka, pes kayak pintu.
Pokoknya setelah itu, gue merinding cuy, sumpah gue merinding. Setelah itu, apa namanya ya, itu kan harus melewati tujuh pintu. Cuman gue kalau nggak salah cuman tiga. Gue cepet sadar gitu. Nih, itu tiba-tiba pintu kebuka. Set. Yang pertama tahu apa? Emas. Semua dalamnya emas. Pokoknya itu yang gue lihat tuh semua dalamnya emas. Set. Nah, habis itu gue nggak tahu. Gue jalan-jalan, set. Pintunya kebuka lagi. Itu yang pintu yang pertama itu emas. Set. Yang kedua, ya Allah ya Rob, lillahi ta'ala. Itu berlian. Semuanya serba putih. Bener-bener putih. Gue kagak tahu. Itu dari segala macam putih. Tapi gue nggak ngelihatnya itu kayak misalkan ada ini, ada maksudnya ada meja itu. Enggak. Itu bener-bener pure kayak misalkan berlian atau emas gitu pokoknya. Beda sama yang lain. Ya. Sek udah kayak gitu. Udah masuk. Itu sempat lama tuh gue di pintu kedua. Gue muter. Nah, habis itu gue kalau nggak salah belok ke sebelah kiri. Gue belok ke sebelah kiri, itu pintu kebuka lagi. Itu perak. Yang ketiga perak. Yang sampai empatnya gue kagak tahu. Itu perak. Nah, gue pas sempat masuk, gue langsung kebangun. Tahu nggak siapa yang ngebangunin? Gue dibangunin sama kucing gue. Gitu. Langsung gue istighfar, astagfirullahaladzim, kata gue. Kenapa ini? Nah, setelah dari situ, mungkin kalau misalkan gue nggak dibangunin sama kucing gue, ya, gue lillahi ta'ala lah, mungkin gue jadi pengikutnya dia, atau misalkan gue nggak bisa balik lagi ke sini, atau mungkin gue sudah almarhum, begitu ya. Nah, dari situlah maksudnya gue, oh ini yang namanya diajak ke alam gaib, oh ini ya yang namanya bisa ketemu sama Bunda Ratu, intinya begitu ya. Jadi gue nggak habis pikirnya begini guys, ya kok bisa ya gue masuk ke alam sana, terus buat apa ya. Tapi itu cuma tiga pintu guys, cuman tiga pintu. Gue kagak tahu lagi kalau misalkan gue empat kali lagi, katanya sih gue dengar cuma ada tujuh ya, ada tujuh pintu. Cuman kalau misalkan apa namanya, gue mungkin sampai ke tujuh pintu, mungkin gue ketemu sama Bunda Ratu atau misalkan yang lainnya, dan kedua gue nggak bakal bisa balik lagi. Tapi alhamdulillah gue bersyukur sama Gusti Allah ya, sama Allah gue bisa balik lagi ke dunia ini, itu berkat kucing gue ya. Nah, disitulah gue paham ternyata bahwa kita itu memang berdekatan dengan orang gaib, atau misalnya kita berdekatan dengan yang namanya makhluk astral ya. Setelah itu ya lu tahu sendirilah, mungkin orang-orang yang pernah ketemu atau dibawa atau sebagainya kayak gimana reaksinya ya. Mungkin itu doang sih yang gue cerita gitu. Tapi nanti gue bawa mau cerita lagi, sebelum mau cerita lagi horor, karena gue banyak banget yang gue alamin. Nah maksud gue gini, aduh dong ajak dong gue podcast kemana gitu, gue biar gue bisa menceritakan mana yang gue harus ceritakan, mana yang enggak gitu ya. Oke teman-teman, Bang Le TV, itulah cerita yang gua rasain waktu gua ketemu atau misalkan gua dibawa sama Bunda Ratu Kidul ya. Jangan lupa subscribe ya, share dan bunyiin lonceng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.